Terus kemudian Nabi juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah sementara kalian juga harus yakin bahwa doa kalian akan diijabah oleh Allah. Kalau berdoa itu yakin saja, jangan sampai kita ragu bahwa doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah, kita akan dapat satu di antara tiga hal, yaitu yang pertama dipercepat pengabulannya, atau yang kedua ditunda pengabulannya, atau yang ketiga diselamatkan kita dari musibah setara dan kebaikan yang kita minta. Kemudian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis hasan. Nabi bersabda, "Inna du'a yang fa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bidu'a." Sungguhnya doa itu bermanfaat. Sungguhnya doa itu bermanfaat untuk musibah yang akan turun, musibah yang telah turun, dan musibah yang akan turun. Jadi sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk musibah yang telah turun dan musibah yang belum turun. Maka karena itu wahai hamba Allah, berdoalah kalian. Nah, di antara doa-doa itu banyak sekali. Anda bisa googling dari doa-doa dari Nabi. Tapi yang pasti tadilah paling enggak hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Atau doa bagi sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau doa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan masih banyak lagi lah doa-doa yang bisa kita baca, insyaallah Ibu sudah hafal semua. Terus kemudian yang kelima, dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Jadi kalau bahasa sederhananya kata para ulama, dunia ini darul fitan, tempat di mana penghuninya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Mulk, surah ke-67 ayat 2 itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amal perbuatannya. Dan dia Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Dengan kata lain, kalau kita paham ayat ini, kita harus paham juga bahwa semuanya memang dunia ini tempat di mana kita diuji. Kalau bahasa saya tadi itu sesuatu yang nggak enak itu sengaja Allah buat di muka bumi supaya kita tahu bahwa dunia ini memang nggak enak, agar kita tidak menjadikannya sebagai tujuan. Nah, sekarang sikap terbaik kita apa, gitu aja, bersabar dan atau bersyukur. Dan bersabar dan syukur itu dinamis, bukan statis, bukan diam, tapi bergerak, ya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam Al-Quran di surah Hud ayat 7. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah menciptakan langit dan bumi dalam era 6 hari dan arsy-Nya di atas air agar menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Jadi Allah ciptakan alam semesta ini, terutama dunia ini, untuk menguji kita. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Itu surah Al-Anbiya ayat 35. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai bentuk ujian untuk kalian dan hanya kepada kami kalian dikembalikan. Dan masih banyak lagi lah dalil-dalil yang lain yang terkait dengan hal ini. Seperti sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Ajaban li amril mu'min, in amrahu kullahu lahu khair. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah." Menarik sekali urusan seorang mukmin itu apabila, karena semuanya semua urusannya itu baginya baik dan tidak terjadi semua itu kecuali pada seorang mukmin. Apabila terjadi hal yang memudahkan, yang membahagiakan baginya, dia akan bersyukur. Dan apabila terjadi sesuatu yang buruk padanya, dia bersabar. Dan semua itu baik bagi dia. Itu seorang. Di saat syukur dia berpahala rontok dosanya. Saat bersabar berpahala dan juga rontok dosanya. Masing-masing memiliki pahalanya sendiri. Hanya gini, kalau dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ya, kalau kita bersabar saat ada musibah, itu dosa kita rontok seperti daun yang kering berguguran dari dahannya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, hadisnya Hasan li ghairihi, disebutkan kamakal hadis qudsi, ya, kalau hambaku dikenai musibah, kalau dia bersyukur, maka dosanya langsung rontok seperti bayi yang baru lahir.
Ya, kembali pada kita mampunya di mana, bersabar atau bersyukur. Pilihannya sama-sama mulia, hanya memang kalau bersyukur itu lebih mulia lagi. Paling enggak ketika kemudian dalam kondisi seperti ini, kalau kita tidak bisa bersyukur ya bersabar paling. Nah, cara mensyukuri keadaan seperti ini bagaimana kalau kita mau bersyukur? Sederhana saja sebenarnya. Dalam kondisi yang seperti ini, kita masih diselamatkan oleh Allah. Iman Islam kita masih bisa diberi kesempatan untuk bersyukur kepada Allah, menyebut nama Allah, bersujud kepada Allah, mengingat Allah, kembali pada Allah. Itu kenikmatan yang luar biasa yang patut kita syukuri. Jadi itu diantara hal yang perlu kita pahami. Dan yang keenam, yang bisa menyembuhkan dan memberikan kecukupan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita yakini. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran ketika Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku ditimpa penyakit maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Berobat tetap, tapi keyakinan siapa yang menyembuhkan hanya Allah. Jadi berharap sembuh hanya pada Allah. Nabi juga pernah membacakan sebuah doa dalam sebuah hadis Al-Bukhari untuk orang yang sakit. Doa Nabi adalah Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfihi wa anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah Tuhan seluruh manusia yang menghilangkan segala penyakit, sembuhkanlah. Engkau Maha Penyembuh, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau. Kesembuhan yang tidak ada sisa penyakit di dalamnya. Ini hadis Bukhari. Nah, silakan dibaca doa-doa yang baik ini. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini kiranya bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan.